Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jasmine Alzena dari kelas 8CI. Di sini saya akan menerangkan PLBP bab 12, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Yang pertama yaitu ada makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua ada thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi bergizi dan sehat untuk badan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut. 1. Halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Halal dari cara mendapatkannya. Dan 3. Halal dalam proses pengolahannya. Di sini ada jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya, yaitu makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak berbahaya bagi tubuh, tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang kedua, ada makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam. Berikut dalilnya ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang mati tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Hewan yang disembelih. Jenis-jenis makanan haram yaitu makanan yang mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Ini ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Lalu, makanan yang kotor dan menjijikan. Ini ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan makanan yang didapatkan secara batil atau tidak baik. Ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 25. Lalu ada minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Jenis-jenis minuman halal yaitu tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Tidak najis, dan didapatkan dengan cara yang halal. Lalu ada minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam.
Jenis-jenis minuman haram yaitu yang pertama ada minuman yang memabukkan. Yang kedua yaitu minuman yang berasal dari benda najis atau yang terkena najis. Dan yang terakhir yaitu minuman yang didapatkan secara tidak halal atau batil. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama manfaatnya ada mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga untuk digunakan untuk beraktivitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Lalu di sini ada akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Dan yang terakhir yaitu menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.